Jumpa kembali pada mata kuliah Strategi Pembangunan dan Partisipasi Publik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis pembangunan atau jenis-jenis paradigma pembangunan. Perkembangan paradigma pembangunan sesuai dengan perkembangan masyarakat, perkembangan masyarakat global dalam hal ini. Jadi pada awalnya pasca Perang Dunia Kedua, fokusnya adalah ekonomi untuk melakukan rehabilitasi setelah hancur-hancuran Perang Dunia, ya. Lalu kemudian mulai masuk lebih mendalam pada pembangunan nilai-nilai kemanusiaan atau pembangunan sebagai hak asasi manusia, sehingga yang dibangun bukan hanya ekonominya, tapi manusianya secara utuh. Dan yang terakhir ada perkembangan di mana wawasan para desainer pembangunan menjadi semakin luas bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya dan manusia sangat tergantung pada lingkungannya, sehingga yang lebih penting panjang pembangunan yaitu tetap menyelamatkan lingkungan supaya manusia tetap bisa bertahan hidup. Karena kalau lingkungannya rusak, ya manusia tidak punya tempat lagi untuk bergantung menjalankan kehidupannya. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang berkembang yang sebenarnya tidak sepenuhnya saling mengganti, ya, tetapi lebih kepada upaya saling melengkapi. Pembangunan ekonomi masih tetap jalan, pembangunan manusia tetap jalan, lalu dilengkapi dengan wawasan pembangunan berkelanjutan yang fokus kepada pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partisipasi publik. Apa itu partisipasi publik dan bagaimana strukturnya? Nanti akan saya coba untuk mengkontekskan ya dengan wawasan politik kebijakan dalam perspektif Islam. Ya, nanti bisa kita diskusikan sejauh mana hal ini bisa kita lihat relevansinya. Ya. Nah, pengertian partisipasi publik. Secara harfiah, partisipasi adalah keterlibatan aktif. Keterlibatan yang sifatnya sesuai dengan inisiatifnya, sesuai dengan kemauannya, bukan karena paksaan. Ya. Jadi diawali dengan konsep publik. Publik itu apa? Nah, ini kita akan dibawa dalam konteks kehidupan politik modern. Publik atau di tempat lain disebut sebagai rakyat, disebut sebagai masyarakat, ya, itu adalah pemilik kedaulatan politik. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah posisi tertinggi di mana tidak ada yang lebih tinggi lagi. Itu adalah kedaulatan. Sebuah negara disebut berdaulat ketika dia bisa menentukan nasibnya sendiri, ya, dan tidak ada yang bisa mendikte. Ya, perkara nanti negara tersebut akhirnya mengikuti negara lain, itu kemauannya sendiri, ya tidak apa-apa. Itu namanya berdaulat. Tetapi ketika ada sebuah negara lain atau ada sebuah kelompok lain di luar negara itu yang bisa memaksa, artinya membuat negara itu tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti maksudnya kekuatan tersebut, maka bisa disebut negara ini tidak lagi berdaulat. Ya, ini kalau dalam filsafat politik dibahas panjang lebar. Ada kedaulatan di tangan raja, ada kedaulatan di tangan pemerintah, dan ada kedaulatan di tangan publik.
Dalam bahasa demokrasi, kedaulatan ada di tangan publik, rakyat, masyarakat, di mana pemerintah itu menjalankan program-programnya, kebijakan-kebijakannya, pembangunannya berdasarkan otorisasi ya, bukan perintah, tetapi restu dari publik ya. Pemerintah yang dipilih, kepala pemerintahan, itu kalau dalam politik demokrasi harus mendapatkan mandat. Nah, ini bahasanya mandat. Mandat dari rakyat, mandat dari publik. Tanpa mandat dari rakyat, pemerintah tidak akan punya legitimasi untuk menjalankan kebijakan. Jadi ada proses di mana publik memberikan otorisasi, memberikan mandat kepada pemerintah. Siapa pemerintah? Ya semua aktor yang dipilih atau yang diberi mandat, yang mewakili publik, yang mewakili masyarakat. Istilah mewakili itu secara lebih teknis ada dua ya, ada representasi, ada delegasi. Itu pengertiannya sama-sama wakil. Kalau representasi itu adalah mewakili karena yang diwakili tidak sempat. Ya, itu representasi, mewakili dalam arti teknis. Ya. Kalau seorang seseorang ya katakanlah fulan ingin punya kewajiban menghadiri undangan, lalu dia punya kegiatan yang menurutnya lebih penting, maka dia mewakilkan anaknya untuk menghadiri undangan tersebut. Ya, maka itu disebut sebagai representasi, wakil. Nah, si anak ini tidak punya ruang untuk membuat keputusan sendiri. Ya, dia hanya sekedar menjalankan apa yang dipesankan oleh ayahnya yang tidak sempat datang itu. Ya, jadi ini secara teknis disetir oleh yang memberi mandat. Nah, itu namanya perwakilan dalam arti representasi. Yang kedua, perwakilan dalam arti delegasi. Itu adalah ketika si Pak Fulan ini ketika punya masalah dengan pengadilan, maka dia menyewa pengacara untuk mewakili dia hadir di persidangan. Nah, pengacara ini mewakili Pak Fulan tadi itu berbeda dengan ketika anaknya mewakili datang di undangan. Pengacara, Pak Fulan itu meminta pengacara mewakili bukan karena Pak Fulan tidak sempat, tetapi Pak Fulan tidak bisa menyelesaikan persoalan di pengadilan. Ya. Jadi kalau yang pertama representasi itu sifatnya teknis, kalau delegasi itu sifatnya kebijakan. Ya. Pak Fulan terima bersih, terserah nanti pengacara mau ngapain di pengadilan, yang penting dia tidak disalahkan. Ya, ini adalah representasi. Nah, ini ada dua pendapat terkait dengan sebenarnya wewenang yang dilimpahkan oleh publik kepada pemerintah itu representasi atau delegasi. Ya, ada yang mengatakan bahwa sifatnya representasi. Ya, pemerintah harus menjalankan bukan hanya tujuan tetapi juga caranya sesuai yang diinginkan oleh publik. Ya, ingin pengentasan kemiskinan dengan cara subsidi. Nah, ya pemerintah harus menjalankan maunya masyarakat ini. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan, ya nggak mungkin lah. Tata pemerintahan itu sesuatu yang sangat kompleks. Yang publik itu tidak banyak tahu ya. Orang pegawai pemerintah pasti lebih tahu soal hal ehwal terkait bagaimana menjalankan tata pemerintahan. Oleh karena itu, sistem delegasi yang paling masuk akal itu bukan representasi, tapi pendelegasian, pelimpahan wewenang dalam arti delegasi. Publik itu terima bersih saja deh. Yang penting
kemiskinan terentaskan, yang penting sekolah bisa dibangun, yang penting rumah sakit bisa dibangun. Uangnya dari mana, yang bangun siapa, kapan, ya terserah pemerintah, karena pemerintah yang lebih tahu. Nah itu adalah, eee, aliran yang kedua, nah yang menganggap bahwa, pelimpahan wewenang itu sifatnya adalah delegatif. Nah tetapi dua-duanya ini akhirnya berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan karena, eee, pemerintah ini di satu sisi memiliki otoritas di mana pada akhirnya publik itu harus tunduk ya karena dia pemegang kekuasaan, sudah diberi kekuasaan. Tetapi dalam perkembangan demokrasi itu ada namanya popularitas. Ya, seberapa puas publik ini dengan kinerja pemerintah? Mengapa kepuasan publik ini penting bagi pemerintah? Karena kalau publik tidak puas, maka pemilu depan ini nggak akan terpilih lagi. Nah, ini dimensi dimensi politiknya ya. Sehingga aktor pemerintah pasti akan, mencari kepuasan publik, melakukan kinerja yang membuat publik tetap puas. Ya dalam hal ini makanya dia selalu berkonsultasi dengan publik, maunya gimana, kalau yang ini gimana, begitu ya. Meskipun proses perwakilan itu sifatnya delegatif, tetapi pemerintah selalu berkonsultasi dengan publik dalam berbagai forum, baik, langsung melalui kepala daerah turun ke, publik, belusuan, atau melalui media massa, pemerintah memantau media, apa yang ditulis oleh orang-orang pintar di publik ini. Nah kemudian mereka menyesuaikan. Ya, jadi, publik itu menyerahkan mandat di satu sisi, tapi juga di sisi lain punya keinginan untuk ikut mengontrol. Nah, lalu ketika pemerintah ini menjalankan pembangunan ya, nah ketika pemerintah menjalankan program-program, maka publik itu di satu sisi menyerahkan mandatnya kepada pemerintah, tetapi di sisi lain juga, eee, memiliki keterlibatan. Nah, ini nanti akan ada, eee proses keterlibatan publik ya, di dalam mekanisme keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Karena apa? Ini bagus untuk publik supaya publik bisa mengontrol kinerja pemerintah dalam prosesnya, ya. Karena bisa jadi, dalam beberapa kasus ya, misalnya pemerintah sudah mengaku menjalankan program ya, pemerintah pusat sudah membuat program, menyediakan anggaran, lalu dilaksanakan, dilimpahkan kepada pemerintah di bawahnya, provinsi, lalu bupati, wali kota, camat, desa. Tetapi di akhir proses rakyat itu nggak mendapatkan apa-apa. Ketika rakyat protes kepada pemerintah pusat mengatakan, "Kami sudah membuat program, ini buktinya, sudah ada perencanaannya, sudah ada anggaran yang dikucurkan," tetapi pada akhirnya ini tidak ada hasil ya. Oleh karena itu, publik ini punya apa, publik punya ruang untuk berpartisipasi ya, punya ruang untuk berpartisipasi supaya, proses ini benar-benar terjaga ya. Karena memang pemerintah sendiri pada akhirnya juga membuka ruang kepada publik ya dalam kaitan dengan dukungan publik, karena semakin banyak dukungan publik pada program pembangunan, pemerintah itu juga memiliki legitimasi yang lebih kuat, ya, punya kekuatan politik yang lebih besar, karena ada dukungan dari publik. Nah, jadi proses inilah yang nantinya akan kita pelajari bagaimana melakukan mobilisasi publik dalam rangka partisipasi pembangunan, ya, partisipasi publik dalam, proses pembangunan. Ini nanti ada faktor-faktor yang sifatnya filosofis yang nanti akan kita coba diskusikan dalam kaitannya dengan apa yang biasa kita pahami, apa yang biasa kita jumpai dalam, kajian-kajian keislaman, supaya nanti kita punya wawasan perbandingan. Ya, kalau, dalam sistem, politik demokrasi modern itu seperti ini, dalam Islam yang biasa kita pelajari seperti ini, kira-kira jaraknya seberapa, gap-nya seperti apa. Nah, bagaimana menjembatani gap tersebut ya, supaya nanti kalian terutama ya ini kebetulan teman-teman yang, apa
disiplinnya adalah maqasid syariah ya, ini akan punya posisi yang sangat strategis. Bagaimana kajian-kajian konseptual maqasid syariah itu dihubungkan dengan implementasinya di lapangan, pengorganisasiannya di lapangan. Nanti akan kita lihat paling tidak pada level filosofisnya atau konseptualnya. Ya, jadi ada 3 ini ya, jadi bagaimana publik itu di satu sisi menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan, tapi di sisi lain publik itu juga punya ruang untuk terlibat, untuk ikut serta. Ya, ini bagian dari hak dia sebagai pemilik mandat ya untuk melimpahkan mandatnya di satu sisi secara representatif, di sisi lain secara delegatif. Tetapi juga ini membantu pemerintah untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih kuat sehingga legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu mantap ya, karena didukung oleh publik. Proses pembangunan mendapatkan hasil. Hasilnya kemudian dinikmati oleh publik. Ya. Jadi kalau pemerintah melakukan pembangunan ya, kemudian ada hasil dan hasilnya tidak memuaskan publik, ini problem. Ya, pemerintah akan punya problem. Karena pada akhirnya evaluasi itu dilakukan oleh publik. Ya. Meskipun secara empirik ya, pengentasan kemiskinan itu terjadi, tapi katakanlah publik merasa tidak cocok dengan caranya. Cara pengentasan kemiskinan. Misalnya dulu ada gubernur yang fenomenal sekaligus kontroversial ya di Jakarta, Ali Sadikin almarhum, itu ketika mulai membangun Jakarta, dia membiayai pembangunan Jakarta itu dengan mengembangkan kawasan hiburan malam. Ya, ada hotel-hotel, ada klub malam, ada jualan minuman alkohol ya. Itu pajaknya besar sekali, besar sekali. Tetapi pada waktu itu mendapatkan protes yang luar biasa dari kalangan umat beragama ya, karena itu jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah publik. Tetapi itu adalah praktek yang umum ya di luar negeri, di mana karena orang itu pada akhirnya juga berjudi sembunyi-sembunyi, melakukan kegiatan-kegiatan maksiat sembunyi-sembunyi, mendingan itu dibuka dan dipajeki. Nah, di mana pajak itu bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, ini publik bisa jadi tidak setuju bukan pada hasilnya, tapi pada caranya. Oleh karena itu pemerintah harus tetap berkonsultasi pada publik, ya. Jadi meskipun hasilnya bagus, tapi kalau publik tidak cocok, entah itu karena caranya, ya bisa jadi ini nggak jadi juga kebijakan. Dulu juga pernah ada cerita sekelompok kiai ya dari Madura diajak Batam. Ya, niatnya adalah untuk menunjukkan bagaimana Batam itu menjadi zona ekonomi yang berhasil. Ada industrialisasi, ada lapangan pekerjaan. Nah, rencananya dulu Madura mau didesain seperti itu. Tetapi rombongan kiai ini ternyata tinggal di sana agak lama, jadi bukan hanya siang, tapi malamnya mereka juga jalan-jalan melihat apa yang terjadi. Lalu, wah ini kalau siangnya banyak investasi ekonomi, kalau malamnya kok banyak kehidupan remang-remang. Nah itu akhirnya mereka tidak setuju. Ya, karena mereka tidak setuju maka tidak jadi, Madura tidak jadi zona ekonomi. Ya, karena ada ketidaksetujuan terhadap faktor cara pembangunannya, bukan pada tujuan pembangunan tapi caranya. Ya, oleh karena itu partisipasi publik ini penting, baik bagi publik sendiri untuk menjamin pembangunan itu benar-benar dilaksanakan dan juga bagi pemerintah karena ini nanti memberikan legitimasi bagi kinerja pemerintah. Apapun hasilnya, kalau rakyat setuju ya, rakyat pada akhirnya tahu bahwa memang ini situasinya sulit ya, meskipun hasilnya pas-pasan, mereka mendukung pemerintah. Nah, itu pemerintah punya posisi yang kuat. Tetapi meskipun hasilnya baik, ya, ekonomi meningkat, kemiskinan berkurang, tapi kalau
publik tidak setuju, entah dengan caranya, entah karena aktornya, entah karena timingnya, maka hasil yang bagus itu membuat tidak berkenan di hati publik, ya sudah pemerintah itu juga punya masalah. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah konsep dasar bagaimana kebijakan publik itu menjadi siklus di mana publik akan terlibat sebagai bagian untuk memenuhi haknya dan juga bagian untuk membantu pemerintah. Nah, sampai titik ini mari kita coba bandingkan ya, nanti kalau saya keliru bisa direvisi atau bisa dikoreksi ya. Eee, kita bandingkan dalam konsep Islam. Ya, kalau kita bicara publik itu eee, terjemahan dalam bahasa Islam adalah ummah, ya. Ummah adalah satu kesatuan dari umat Islam atau publik, ya, publik Islam di mana mungkin individu-individunya ada yang non muslim, tetapi ketika sistemnya itu Islam maka dia menjadi bagian dari ummah, ya. Lalu ada qiyadah, ada pemimpin, entah pemimpin politik, pemimpin sosial, ya, pemimpin di ruang publik. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebenarnya relasi antara publik dan kepemimpinan di dalam Islam itu sebenarnya tidak terlalu jelas arahnya. Ya, tidak selalu jelas arahnya. Karena sebenarnya nilai tinggi, otoritas tertinggi itu ada pada umat. Ya, ada pada umat. Qiyadah, imamah itu merepresentasikan kepentingan umat. Tetapi di sisi lain, qiyadah ini punya otoritas juga, di mana ummah ini harus taat, harus taat kepada pimpinan. Nah, ini menjadi ambigu ya. Nanti kita akan lihat ini akan menjadikan proses partisipasi publik di dalam kebijakan, proses partisipasi publik dalam pembangunan dari kacamata Islam paling tidak yang selama ini banyak dikaji itu agak ambigu. Mengapa? Karena tekanan transendensinya terlalu kuat atau porsi transendensinya terlalu kuat. Ya, memang betul bahwa pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi pemimpin ini bertanggung jawab bukan pada umat, tetapi pada Allah. Ya, memang ada pertanggungjawaban sebagai pemimpin, dan nanti juga ada pertanggungjawaban sebagai individu. Tetapi ini tidak bertanggung jawab ke sini, ini tidak bertanggung jawab ke sini. Ini pertanggungjawabannya ke sini. Ya, sehingga ini memang ada relasi, tetapi relasinya bersifat ambigu. Ya, berbeda sekali dengan konsep modern, ya, di mana publik itu memberikan otoritas pada pemerintah, baik otoritas itu yang sifatnya teknis maupun otoritas yang sifatnya kebijakan. Nah, saya kira teman-teman yang berada pada kajian Maqasid Syariah perlu untuk melihat ini. Ya. Bagaimana para pimpinan itu harusnya tidak selalu mendikte kepada umat. Ya. Tetapi bagaimana ini juga mendengar, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk eh, hierarki moral, karena secara moral paling tinggi adalah umat. Ya. Dan ini ditunjuk untuk mengelola ini. Ya. Antara pengelola dan yang dikelola dalam bahasa publik ya otomatis ini sebenarnya yang lebih tinggi. Ya. Tetapi karena penekanan pada, nah secara umum kan ini bisa dikatakan ilmunya lebih tinggi, ini lebih dekat dengan ini gitu ya. Ya, sehingga ini harus taat kepada ini ya. Ini harus menurut ke sini baik secara teknis maupun secara kebijakan. Jadi kalau katakanlah dalam bahasa modern harusnya ini bertanya, apa sih yang diinginkan ummah? Ya. Ummah pengen sejahtera.
Ya, Umah pengen makmur, Umah pengen ekonominya meningkat. Nah, ini harusnya mendengarkan aspirasi ini untuk kemudian di dilaksanakan, ya, dengan ilmu yang dimiliki, dengan status otoritas yang dimiliki. Jadi tidak boleh kalau ini kemudian mengatakan kesejahteraan materi itu nggak penting, yang lebih penting adalah kesejahteraan spiritual. Itu ya itu dari perspektif pemimpin itu boleh-boleh saja, tetapi eee, dalam konteks sistem politik modern itu nggak masuk, ya. Ini fungsinya adalah mendengarkan aspirasi, ya, dari ini. Eee, inginnya apa? Nah, ini menentukan caranya yang baik. Katakanlah kalau ini pengen ini pengen ekonominya sejahtera. Nah, Qiyadah ini yang akan membimbing. Kesejahteraan yang baik, kesejahteraan yang halalan thayyiban itu lewat mana? Hah? Jadi ketika ini melakukan pembangunan, ya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan itu benar-benar mendengarkan ini. Ya, ini punya ilmu, punya kemampuan, ya nanti ini adalah upaya untuk memenuhi keinginan ini. Ummah itu punya ruang, harusnya ya, punya ruang untuk menentukan keinginan, ya. Apakah ekonomi dulu, atau pendidikan dulu, atau perdamaian dulu, ini yang yang harus didengarkan. Nah, memang secara sosiologis ada naluri bahwa pemimpin ini lahir dari rakyat. Otomatis ketika pemimpin itu muncul, maka dia otomatis merepresentasikan kepentingan ini. Ya, itu adalah pandangan yang secara sosiologis terlihat masuk akal, tetapi sebenarnya dalam bahasa yang lebih klinis itu tidak bahasa institusional itu tidak betul. Ya, karena ketika seseorang atau sekelompok orang itu sudah menjadi bagian dari elit, ya, maka dia punya kepentingan sendiri. Karena ini merupakan kelas sosial tersendiri. Jadi tidak betul kalau karena ini berasal dari ini maka otomatis dia mewakili, itu tidak betul. Ya, dia akan punya kepentingan untuk mempertahankan status, mempertahankan kepentingan kelompoknya sendiri, mempertahankan orientasi kelompoknya sendiri yang kadangkala tidak selamanya sinkron dengan kepentingan ini. Ya sama dengan di sini. Ya. Pemerintah itu punya ruang sendiri, punya logika sendiri, punya mekanisme sendiri yang kadangkala meskipun pemerintah itu dipilih oleh publik dengan mandat publik, kinerjanya belum tentu mewakili keinginan publik. Kalaupun toh mewakili, bisa jadi keinginan publik itu juga berubah. Dan karena publik yang memiliki mandat, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari publik, maka mau keinginannya berubah-ubah ya nggak masalah, ini maunya publik. Publik itu yang punya mandat, yang punya kedaulatan, mau berubah mau tidak berubah, itu haknya publik karena itulah yang dirasakan oleh publik. Ya, ada mekanismenya bagaimana mengukur kepentingan publik. Ya, ada mekanismenya, tetapi ya nanti kita akan bicara di tempat lain ya. Melalui survei, melalui pemilu ya. Yang paling banyak diinginkan, yang diinginkan oleh mayoritas publik itu apa? Ya. Kita bisa bicara mayoritas, kita bisa bicara musyawarah mufakat ya. Tetapi intinya bahwa publik inilah yang punya keinginan. Ya. Pemerintah itu hanya boleh punya inisiatif bagaimana keinginan publik itu bisa terlaksana. Nah, dalam konteks Islam harusnya pemimpin ini mendengarkan apa keinginan umat. Kalau salah ya dibetulkan, kalau keliru dibenarkan. Tapi tetap harus mendengarkan ini, nggak boleh ini merasa punya hak karena merasa lebih dekat dengan ini, ya, lebih punya ilmu, kemudian ini mendikte jangan itu, tapi ini nggak bisa. Karena kalau enggak nanti nggak jalan. Ya, karena sebenarnya ini adalah sebuah kelas tersendiri, terikat pada suatu mekanisme kelembagaan tersendiri yang kepentingannya pada tingkat tertentu lepas dari sini. Ya, kalau kalau dia melihat hanya dirinya sendiri, itu lama-kelamaan nggak sinkron lagi dengan sini. Ya. Nah, pada akhirnya ketika cita-cita untuk apa ya, saya kurang tahu juga nanti apa bahasa yang pas untuk mewakili ini apa kesejahteraan publik itu ya. Kesejahteraan publik ini hasil dari
Pembangunan itu kan kesejahteraan publik. Ini kalau dalam Islam ya katakanlah ini ya baldatun thayyibah. Baldah thayyibah ini ya. Kesejahteraan publik. Ini benar-benar sesuai dengan keinginan ini. Jangan inilah yang menurut Quran ini begini ya. Ya iya ini kan dari perspektifnya ini. Tetapi dari perspektif keinginan publik ya bagaimana mengetahui keinginan publik? Ya ilmu politik administrasi publik modern ada caranya itu. Nah, secara berkala melakukan survei, memantau opini publik, mengadakan pemilu itu bagian dari untuk mengetahui ini. Kalau tidak menggunakan alat itu ya kita tidak akan pernah tahu seolah-olah keberadaan pemimpin ini sudah mewakili kemauan umat. Kalau sudah ulamanya mengatakan begini berarti umatnya begini, belum tentu. Bahkan bisa jadi sama sekali tidak. Ya, karena ya karena kita nggak pernah survei, makanya ini nggak tahu kalau ini punya kepentingan yang berbeda atau ini merasa bahwa kalau maunya dia itu pasti mewakili ini, ya. Padahal tidak. Ya. Ilmu administrasi publik modern memiliki alat, ilmu politik modern memiliki alat bagaimana memantau keinginan publik dan pemerintah atau pimpinan ini bertugas mengeksekusi keinginan publik berdasarkan keahliannya, ya, sekaligus tetap konsultasi dengan masyarakat. Sehingga nanti hasil akhirnya itu benar-benar adalah dari ummah, dijalankan oleh para pimpinan, ya nantinya kembali kepada ummah. Ya. Dari sini kita melihat bagaimana konsep siklus pembangunan, siklus kebijakan, ya, modern itu punya gap, punya jarak, punya perbedaan dengan mekanisme yang selama ini kita pelajari. Ya. Dan tentu saja dalam bahasa pembangunan nanti ukurannya, parameternya adalah sistem modern ini. Nanti kita harapkan teman-teman yang mendalami kajian maqasid syariah ya itu nanti bisa memberikan kajian-kajian lebih lanjut. Ya, mengapa ini begini, bagaimana untuk menjadikan proses pembangunan dari perspektif Islam itu benar-benar berorientasi pada ummah. Ya. Karena otoritas otoritas ilahiyah itu bukan kepada sini tapi kepada sini. Ya meskipun nanti akan ada banyak dalil ya. Ada banyak dalil yang berbeda dan mungkin bertentangan ya. Ini mewarisi kepemimpinan para nabi misalnya. Tetapi nabi pun juga hadir itu karena adanya ini. Jadi nanti dalam bahasa politik modern seharusnya ada tafsir ulang bagaimana otoritas tertinggi itu ada pada ini. Ini kan bagian dari ini. Ya. Tetapi kalau kelas ini kemudian dipisah, dikeluarkan dari sini, maka dia akan punya nalar sendiri. Yang kepentingannya belum tentu mewakili ini. Oleh karena itu, ini harus selalu berkonsultasi dengan ini. Ini harus dilihat sebagai bagian dari ini. Ya, bukan ini berada di bawah ini, bukan, tapi ini justru di bawah ini. Sehingga proses ini akan benar-benar mengikuti logika pembangunan, atau logika tata pemerintahan modern. Kalau tidak, ya kita akan tetap terjebak sebagaimana kondisi dunia Islam selama ini ya, masih banyak duit tetapi rakyatnya tetap ketinggalan karena ini tidak pernah dianggap ini seolah-olah ini berhubungan dengan ini dan ini beres mengikuti. Ya, ini yang harus kita pahami, kita renungkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kawan-kawan untuk melakukan kajian lebih lanjut, ya, kajian-kajian komparatif, kajian-kajian studi kasus, ya, bagaimana tata pemerintahan di dalam Islam itu benar-benar berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan publik. Baldatun thayyibatun itu bukan untuk ini, tetapi untuk ini ya. Ya untuk ini dan harus toyibnya menurut siapa? Ya menurut ini, ya kan? Itulah yang yang nantinya seukuran dengan ini. Ya, jadi tidak bisa yang mengatakan ini perintah Allah begini, kemudian dijalankan ya silahkan kalian tinggal terima.
Tidak bisa begitu. Ya, karena itu akan tidak sinkron dengan sistem tata pemerintahan modern. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi bagaimana kawan-kawan yang mendalami kajian-kajian kebijakan publik itu bisa melakukan riset-riset lebih lanjut untuk mendorong supaya tata pemerintahan Islam itu bisa semakin sinkron dengan tata pemerintahan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.